seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Horas, kembali lagi dengan aku Veronica di Sangkamadea Channel. Selamat tahun baru buat Kadongan Studio yang subscribe Sangkamadea. Selamat tahun baru semua Kadongan ya. Hari ini aku senang sekali. Tadi aku lagi habis berdoa. Aku di daerah Banten, tempatnya di Rangkas Bitung, di Gua Maria, Kanada namanya. Tempatnya indah banget. Sumpah ini keren banget. Nanti Kadongan harus datang ke sini ya kalau pengen berdoa. Ya kan bisa. Ya awal tahun kita harus banyak merefleksi diri apa yang kita lakukan di 2020, bagaimana kita bersikap, apa yang kurang dan apa yang ditambahi. Itu kebiasaan aku. Aku mau cerita sedikit tentang titik baliknya aku kembali menjadi Batak gitu, menjadi Batak, kembali mempelajari Batak, menjadi Habataon seperti itu ceritanya. Jadi aku mau menceritakan kenapa aku bisa mempelajari Batak gitu. Awalnya memang agak sedikit tidak di logikaku ya, menurutku itu tidak logika, karena aku mimpi, ini serius banget ya, aku mimpi 3 kali berturut-turut, mimpi yang sama, di adegan yang sama. Aku tuh ada di suatu gunung, di bukit, terus aku bertemu seorang pria berulos yang duduk di atas batu, jadi rumputnya hijau seperti itu. Akhirnya seorang pria berulos duduk di atas batu, terus itu rumputnya hijau. Belakangnya tuh aku samar ya, seperti danau atau laut, aku kurang mengingat kembali gitu. Jadi aku lihat itu dia pria berulos, aku menatapnya dari belakang gitu. Dia karena posisinya menyamping gitu. Akhirnya mimpi yang sama 3 kali. Nah, mimpi yang kedua seminggu kemudian itu di 2013-an. 2012 ya 2013-an lah. Terus mimpi kedua waktu adegan yang sama lagi. Aku tuh
hanya menatap dia, tapi dalam mimpi itu aku terbersit bahwa itu si Singamaraja. Tapi aku hanya memandangnya aja, tapi nggak ada sesuatu interaksi atau bicara seperti itu. Bangun pagi, aku berusaha untuk mensugeskan, sama seperti mimpi yang pertama. Aku mensuges diriku supaya aku tidak memikirkan itu, bahwa itu hanya bunga tidur dan semua nggak ada apa-apanya dan semua baik-baik aja gitu. Karena sudah terbesit di hati waktu dalam mimpi itu yang kedua, agak kepikiran sedikit, tapi aku berusaha untuk tidak memikirkannya. Mimpi ketiga aku tuh benar-benar sudah mulai ada rasa. Waktu menatapnya itu beda, ada rasa, banyak rasa yang tersampaikan, tapi aku memandangnya cukup lama. Setelah pagi aku tuh benar-benar merenung, coba untuk mensuges lagi bahwa itu nggak hanya bunga tidur, cuman nggak bisa tetap kepikiran. Akhirnya sambil mandi tuh aku kembali mengingat mimpi gitu, kenapa ya bisa 3 kali kayak gini, ada apa, kenapa kayak gitu. Udah mulai bertanya-tanya dalam hati dan pikiran. Dan aku sambil mandi bilang, Tuhan benar, aku kalau memang ada sesuatu tentang si Singamaraja, aku minta diberi petunjuk untuk dipertemukan dengan keturunannya. Gak lama dari aku berdoa itu, sekitar 3 bulanan, aku dipertemukan di Medan oleh temanku, sahabatku itu Arjuna Bakara. Halo itu, kalau kamu nonton ya. Dipertemukan dengan keturunan si Singamaraja 12 Amang Tonggo Tua Sinambela. 2 kali aku di situ di RSI Singamaraja Medan. Dan setelah kami bicara, aku juga setelah udah mempelajari banyak tentang Singamaraja di bukunya, akhirnya aku akan berkarya gitu. Setelah aku bertemu Amang Tonggo Tua Sinambela, setelah kita berbincang, ngobrol, Amang Tonggo tuh berkata bahwa aku sebaiknya mengangkat tentang kebijakan dan terutama Horja biusnya. Jadi tidak mengangkat untuk masalah peperangannya, lebih baik ke kebijakannya agar orang mengetahui siapa sebenarnya si Singamaraja itu gitu. Setelah dari situ nggak lama, aku juga setelah nggak lama dari situ, tiba-tiba aku dihubungi oleh sahabatku juga, itu Aliong Nagus Sinaga dari Cianjur Mula-Mula, bahwasanya di Cianjur Mula-Mula di kaki Gunung Pusuk Buhit sedang ada rekonstruksi ulang tortor si Singamaraja dan didokumentasikan di kaki Gunung Pusuk Buhit, lengkap dengan ulos, gondang gitu. Dan menarik sekali menurutku, karena aku memang lagi mencari data tentang apapun tentang si Singamaraja 12, benar-benar aku cari benar supaya aku dalam berkarya ke depannya melakukan sesuatu itu nggak salah gitu, nggak nanggung, benar-benar total. Jadi harus observasi, membaca buku juga, terus ada orang yang tahu tuh aku pasti wawancarai gitu. Nah, akhirnya aku dipertemukan dengan sosok yang menurutku sangat berubah pikiranku. Aku bertemu sosok itu bernama, aku menyebutnya Dewi, guru spiritual aku. Semoga Dharmi Wingpi tetap teguh di jalannya dan menjadi pendoa buat kita semuanya. Akhirnya setelah aku bertemu Dewi dan aku juga telah melihat tortor, dijelaskan juga tortor yang dilakukan oleh Sanggar Sian Budaya Noli di kaki Gunung Pusuk Buhit itu, aku memutuskan untuk menapak tilas keberadaan si Singamaraja 12 di Sionomudon, karena untuk terakhir kalinya beliau di sana. Nggak fair menurutku ya, kalau kita baca, kita teliti terus kita nggak ke lokasi. Itu memang harus aku lakukan. Aku harus turun ke lapangan di mana terjadinya, di mana si Singamaraja terakhir berada. Terus aku start itu dari Parapat pagi, sayang sini. Aku start dari Parapat pagi, terus kita singgah ke makam si Singamaraja 12 di Dalige. Tempat dia dulu jadi mereka masih mempertahankan kebatinan. Jadi prinsipnya seperti ini. Itu gentong bisa saja contohnya seperti ini. Kita pergi ke tempat dia meninggal, pasti kan di situ tuh ada. Diambil di situ.
Jadi saya katakan ini seperti arsip negara kan itu, di mana saja arsip harus ada. Oh di mana, tapi itu enggak. Kayaknya juga bagian negara juga. Kalau memang ya ini yaitu sepertiga DPR itu jadi semacam itu dihargai. Oh ada ternyata dan ini harus lihat politik negara benar nggak dengan spiritual. Nah ini harus menjadi bahan pertimbangan. Sehingga sebentar terus kita menuju Museum TBC Lalahi Center. Aku melihat beberapa benda budaya, hasil budaya. Menurutku itu cukup lengkap ya di sana karena tempatnya besar dan terawat. Setelah itu kami menuju Bakara. Kita menuju Bakara. Untuk pertama kalinya aku ke Bakara, langsung ke Kerajaan Sisingamaraja, dan tempat itu adalah tempat yang paling sering aku kunjungi gitu, karena memang titik balik aku untuk kembali menjalani menjadi haba tahun itu dari Sisingamaraja, karena menurutku Sisingamaraja itu adalah kunci kita mau pelajari Batak itu dari Sisingamaraja, itu menurut aku. Terus aku ke sana, kita keliling-keliling dari Bakara, dari kerajaannya, baru aku setelah kan aku udah baca-baca buku dulu kan, aku lihat di mana lokasi mite-mite tentang si Baso, tentang kerajaannya, tentang ya ibarat aku ke lokasi tempat kejadian buku-buku sejarah yang aku baca. Akhirnya kita menuju ke habis dari Bakara kita menuju Dolok Sanggul. Kita menuju Dolok Sanggul, isi bensin dan sebagainya, karena Parlilitan itu kotanya sangat kecil, jadi nggak ada pohon bensin, cuma ada kayak toko kecil. Bensinnya ada, cuman pasti harganya jauh beda dari pom bensin pada umumnya gitu. Akhirnya kita isi bensin dan beli segala macam di Dolok Sanggul. Udahlah kita jalan menuju Parlilitan tuh udah jam 3 kayaknya, jam 3 ya gitu. Terus tahu ya, jalan Parlilitan tuh ya nggak begitu bagus, kirinya jurang, jalannya berliku, atasnya bukit, hutan-hutan. Desanya pun yang aku lihat aku lalui itu nggak begitu banyak penduduk desanya, jadi banyakan hutan-hutannya yang aku lewati gitu. Tapi seru karena mungkin masih siang gitu. Aku juga pernah jalan malam lewat situ, itu lebih horor. Ini yang sore, aku sore. Untuk pertama kalinya aku ke Parlilitan. Tibalah aku di pintu Parlilitan dan aku singgah ke tempat batu pertapaan Marga Hasigian Horas, seluruhnya Marga Hasigian. Foto, tadi aku minta foto gitu. Belakang lagi. Tengok ya lah, hasil yang aku buat. Tahu. Ada pohon hariara loh, bertapa. Batu Smedi Sugian, anaknya Raja Haloan. Jadi aku ke situ, ada batu besar, cukup besar di bawah pohon.
Terus ada mereka bikin kayak pendopo di batu itu. Di seberangnya tuh ada kayak makamnya juga. Jadi aku foto-foto di batu, terus aku ke makam atas, melihat hutan di belakangnya, itu hutan tebal banget, perawan, itu masih hutan perawan gitu yang emang nggak disentuh karena pohonnya dempet-dempet gitu ya. Tapi indah, hijau dan dingin, cuacanya sudah dingin ya kan, tapi segar. Parlilitan tuh oke banget. Akhirnya setelah kita keliling-keliling udah cukup mau gelap. Saking aku keliling-keliling di situ di tempat batu pertapaan Marga Hasugian. Agak horor ya, agak horor dan agak takut untuk aku pribadi gitu. Cuman aku bersama Dewe jadi lebih aman, lebih nyaman karena ya kekuatan berdoa itu ya kan. Dan sebenarnya aku mamaku agak ragu waktu aku mengizinkan aku untuk pergi ke Parlilitan gitu kan. Aku udah trauma ya sejak aku yang di Sinabung kemalaman itu. Aku kalau pergi tuh pasti izin sama mamaku. Tahu nggak, dibilang mamaku apa pas aku mau ke Parlilitan. Aduh, janganlah buru gitu kan. Banyak kali lah di situ tukang dukun-dukun, datu-datu. Nanti kok dikasih makan apa, nanti perutmu kenapa-napa gitu. Karena kalau dengar cerita orang Parlilitan, orang Pakat, orang Barus itu banyak datu-datunya. Nanti kau kenapa-napa. Kalau bisa kau jangan minum sembarangan, makan sembarangan. Banyak lah jangan ini gitu kan. Ya karena aku meyakini mamaku, aku bersama Dewe, jadi kayak aman, semoga pasti aman gitu. Mama nggak usah khawatir. Jadi aku jalan ke Parlilitan. Pas aku sampai di Parlilitan, bertemu sama orang Parlilitan, disambut hangat oleh itu selain sama Eda Borunapi itu ketua Sanggar Sion Budaya Nauli, karena di sana nggak ada penginapan, jadi kita harus nginap di rumah penduduk. Dan semua yang dikatakan mamaku nggak ada sih, karena mereka sudah nggak tahu ya, mungkin itu hanya isu di era zaman Sisingamaraja supaya tidak mendekati daerah Sionohudon, tempatnya Sisingamaraja. Kayaknya seperti itu menurut aku ya gitu. Sampai situ dulu ceritanya, aku stop. Ditunggu video berikutnya tentang aku keliling Parlilitan, menapak tilas tempat terakhirnya Sisingamaraja 12 sebagai titik balik aku menjadi Habataon, terpanggil menjadi Batak, tetap di jalan titik kembali aku menjadi Batak gitu. Jangan lupa ya untuk orang Parlilitan di like, di share, khusus orang Parlilitan, wah keren orang Parlilitan. Jangan lupa di video berikutnya ya. Kita sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan cerita semuanya sedetail-detailnya perjalanan aku, karena Parlilitan tuh keren. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, Horas. Keren ya. Jangan lupa berdoa. Aku tadi udah berdoa ya. Dan tetap teguh di dalam doa buat akadongan semuanya. Horas.
Ke belakang lagi. Jangan macam-macam ya. Enggak ada macam-macam. Cuma semacamnya itu. 1, 2, 3. Main bawah, main bawah. Enggak, main bawah. Main bawah. Oh, dua sama Pak lain. Ini. Ini ya. Di tag nanti yang ini, di tag ini. Oh, gini. Oh, taruh langsung.